Assalamualaikum sahabat iman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun Anda sedang beribadah. Sahabat iman, ini ada pertanyaan masuk dari salah seorang ummahat. Saya bacakan ya sahabat iman. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh tanya ya, puasa di hari Arafah itu kan sangat besar keutamaannya. Sementara kami kaum akhwat yang kedatangan haid tidak bisa melaksanakannya. Tentunya kami juga ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Dihapuskannya dosa bagi yang berpuasa. Sungguh suatu yang menyedihkan jika kami tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang masuk. Jadi sahabat iman, pada video kali ini insya Allah ini yang akan menjadi topik pembahasan kita. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, pembahasan tentang hal ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menilai apa yang kita lakukan ini sebagai talabul ilm, menuntut ilmu, maka mari kita berdoa ya sahabat iman. Kita berdoa bersama, semoga apa yang kita niatkan insya Allah dicatat sebagai talabul ilm. Baik, ikuti saya sahabat iman seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Semoga apa yang kita niatkan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagai talabul ilm atau menuntut ilmu sahabat iman. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Sahabat iman, saya membaca pertanyaan ini teringat dengan suatu kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok sahabat, mereka ini dari kalangan orang-orang miskin sahabat iman. Mereka datang kepada Rasulullah curhat, mengadu tentang nasib mereka sebagai orang-orang miskin. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya itu mereka sudah memborong pahala, kata mereka. Seperti apa itu modelnya? Yusalluna kama nusalli. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Tapi bedanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan dan itu kami tidak bisa lakukan, kata mereka. Apa itu? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kami nggak bisa, wahai Rasulullah. Itu yang mereka adukan kepada Rasulullah SAW. Nah, saat itu mendengar curhatan dari sahabatnya ini, Rasulullah dengan bijak kemudian membimbing mereka. Rasulullah mengatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah sudah menyediakan untuk kalian amalan-amalan yang bisa kalian jadikan untuk bersedekah, bisa mendapatkan pahala sedekah melalui itu? Disebutkanlah satu persatu oleh Rasulullah amalan itu. Beliau mengatakan, fa inna bikulli tasbihatin shadaqah. Pada setiap kalimat tasbih, yaitu kalimat subhanallah ya sahabat iman, sadaqah, di situ ada sedekah. Wa bikulli takbiratin shadaqah, pada setiap kalimat takbir yaitu Allahu Akbar, di situ ada sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah, pada setiap kalimat tahmid yaitu ucapan alhamdulillah, di situ ada sedekah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah, dan pada setiap kalimat tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah, di situ juga ada sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wa amrun bima'rufin shadaqah, amar ma'ruf yaitu mengajak orang untuk melakukan kebaikan, itu termasuk bagian dari sedekah, kata Rasulullah. Wa nahyun an mungkar, dan mencegah orang dari perbuatan mungkar atau satu dosa, juga sedekah, kata Rasulullah. Bahkan yang paling unik lagi, kata beliau, wa fi bud'i ahadikum sedekah, pada anggota tubuh kalian yang satu itu. Saya rasa sahabat iman sudah paham ya, anggota tubuh yang satu itu ya, yang paling intim lah. Saya tidak perlu jelaskan secara panjang lebar. Di situ bahkan kata Rasulullah SAW, sedekah, ada sedekah di situ. Apa itu?
Kata beliau, ya mohon maaf, jadi para sahabat saat itu mereka kebingungan, mereka heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha sadaqah. Masa iya seseorang mendatangi istrinya untuk melampiaskan syahwat hawa nafsunya, masa iya dengan itu dicatat sedekah oleh Allah? Rasulullah balik bertanya pada saat itu. Beliau mengatakan, awalaisa law wada'aha fi haramin awalaisa alaihi wizr. Bukankah kalau dia melakukan itu dengan cara yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa dengan itu? Sahabat Rasulullah menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, kata mereka. Maka kata Rasulullah, wa kadzalika law wada'aha fil halali fakan lakana lahu fihi atau fiha ajr. Maka kalau dia melakukan itu dengan cara yang halal, dia pasti akan mendapatkan pahala melalui itu. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini paling penting menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Islam, keterbatasan apapun tidak pernah menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang miskin. Orang-orang miskin kan seharusnya kondisi mereka terbatas, sahabat iman, tidak bisa bersedekah. Tapi ternyata Islam punya solusi untuk itu. Bisa bersedekah melalui tasbih, bisa bersedekah melalui tahmid, bisa bersedekah melalui takbir, bisa bersedekah melalui tahlil. Bahkan kita menyebarkan kebaikan, menganjurkan orang untuk melakukan kebaikan, itu juga sedekah. Makanya sahabat iman, kalau Anda menyebarkan video ini termasuk bagian daripada sedekah, sahabat iman. Kenapa? Bagian dari amr bima'ruf, mengajurkan atau mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Nah ini ya sahabat iman, jadi sekali lagi hadis ini menjelaskan kepada kita poin paling pentingnya adalah bahwa kesempatan itu nggak pernah hilang, sahabat iman, seterbatas apapun kita. Nah kalau kita kembali kepada pertanyaan seorang ibu tadi, maka berarti mudah-mudahan Anda sudah punya gambaran ini, sahabat iman, apa yang ingin saya jelaskan. Jadi ibu tadi itu dia ingin memahami bahwa apakah dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah jika besok itu dia tidak berkesempatan untuk melakukan puasa sunnah, puasa Arafah karena dalam kondisi haid. Ternyata sahabat iman tidak perlu khawatir. Anda tidak berkesempatan atau Anda berhalangan untuk berpuasa Arafah, Anda tidak akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa Anda. Jadi Anda tidak perlu berkecil hati, sahabat iman. Kenapa saya katakan demikian? Masih banyak fasilitas pengampunan yang lain. Misalnya, dalam riwayat Imam Muslim misalnya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa puasa yang juga menghapuskan dosa 1 tahun yang lewat itu disebut dengan puasa Asyura, sahabat iman. Jadi kalau Anda berpuasa Asyura, artinya Anda juga bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan puasa Arafah. Meskipun puasa Arafah itu ya tentunya dia bukan cuma 1 tahun ya sahabat iman ya, tapi dia 2 tahun. 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan itu. Mengapa? Karena di dalam riwayat yang lain kita juga bisa menemukan Rasulullah menjelaskan tentang fasilitas ampunan itu dengan amal yang lain. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan ada yang skalanya per hari, ada yang skalanya per pekan, ada juga yang skalanya per tahun. Beliau bersabda di sana, beliau mengatakan, as-salawatul khams, salat fardu yang 5 waktu sehari semalam, kata beliau. Lalu dilanjutkan, wal jum'atu ilal jum'ah, dan antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Lalu berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya. Beliau kemudian menjelaskan, mukaffiratun lima bainahunna. Di situ ada, atau di antara satu dengan yang berikutnya, itu ada fasilitas pengampunan dosa dengan syarat idza jutunibatil kabair, apabila Anda meninggalkan dosa besar. Artinya apa, sahabat iman? Anda perhatikan sholat fardu Anda 5 kali sehari semalam dengan baik, itu fasilitas pengampun dosa yang skalanya adalah per hari. 5 kali Anda punya kesempatan setiap hari untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Lalu selanjutnya ketika Anda bertemu dengan Jumat berikutnya, 1 minggu Anda menunggu, di situ Anda juga mendapatkan fasilitas pengampun dosa yang sekali lagi skalanya adalah per minggu. Lalu ketika Anda bertemu dengan Ramadan setelah Anda menunggu 1 tahun, di situ juga ada fasilitas pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat iman, kalau memang tahun ini Anda tidak berkesempatan karena berhalangan untuk menunaikan puasa Arafah,
tidak perlu berkecil hati. Masih ada kesempatan yang lain. Seperti itulah Islam memberikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh umatnya. Tapi sahabat iman, sebelum kita selesai atau cukupkan, ini jangan juga dipahami. Jangan sampai ada juga yang memahami, yang mengatakan bahwa kalau begitu tidak perlu dong kita puasa besok. Kenapa? Masih ada fasilitas pengampunan dosa yang lain. Tidak boleh juga seperti itu sahabat iman. Kenapa? Karena boleh jadi setelah besok Anda tidak punya kesempatan lagi. Itu yang perlu Anda waspadai. Ya sahabat iman ya, jadi Anda tidak bisa berpuasa besok, tetap tidak perlu Anda berkecil hati. Terlalu banyak fasilitas pengampunan dosa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat iman. Itu dari saya, Ahmad Husain. Kita akan ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.